Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berdoa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kata dari kosakata, kemudian perbedaan suku, dan yang terakhir yaitu nilai dan kesetaraan mata uang. Baik, sebelum belajar kita tepuk nyamuk dulu ya, agar belajar hari ini semangat. Ayo ikutin ibu guru ya. Tepuk nyamuk. Nyiung nyiung. Nyiung nyiung. Jos. Ayo sekali lagi ya. Tepuk nyamuk. Nyiung nyiung. Nyiung nyiung. Jos. Nah, gimana? Udah semangat kan untuk belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, ayo kita siapkan buku tulis, buku siswa, dan alat tulis untuk belajar. Kemudian, simak materi hari ini dengan baik. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu semoga siswa mampu menemukan kosakata yang berkaitan dengan perbedaan individu di sekolah. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami perbedaan individu di sekolah, terutama perbedaan suku. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan mata uang. Dan yang keempat, yang terakhir, siswa mampu mengurutkan harga dengan benar. Harga dari yang tertinggi ke yang terendah atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu persamaan kata dari kosakata. Anak-anak langsung saja simak video tentang upacara Hari Sumpah Pemuda berikut ini. Adik-adik, di bulan Oktober ini ada momen besar bagi bangsa Indonesia, momen yang sangat penting. Momen ini terjadi di tanggal 28 Oktober, yaitu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 segera tiba. Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, adik-adik, kita sebagai pemuda harus mempersiapkannya. Untuk mempersiapkan peringatan Sumpah Pemuda, mari kita pelajari dahulu tentang Sumpah Pemuda pada cerita berikut ini. Pada video ini, kakak memiliki cerita tentang Siti dan teman-teman yang melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda di sekolah. Biasanya kita juga melakukan hari upacara Sumpah Pemuda di sekolah ya adik-adik. Namun karena kondisi kita masih sedang pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di sekolah. Jadi kita memperingatinya dari rumah saja ya, nanti di tanggal 28 Oktober. Hari ini kita lihat dulu cerita tentang Siti ya. Judulnya adalah Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa.
Kemudian, setelah pembina upacara memberikan pengarahan, ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Adik-adik sudah tahu belum naskah Sumpah Pemuda itu seperti apa? Kakak sudah menyiapkan naskah Sumpah Pemuda yang bisa kita baca bersama ya adik-adik. Ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Mari kita baca bersama dengan semangat. Adik-adik membaca juga ya dari rumah dan jangan lupa dihafalkan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, itulah isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah ini yang membuat kita menjadi lebih kuat ya adik-adik. Sumpah ini mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, khususnya oleh para pemuda Indonesia yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk bersatu dan merdeka. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, kemudian banyak bahasa, banyak suku. Nah, coba Ibu mau bertanya nih, tanggal berapa sih Sumpah Pemuda? Nah, pertanyaan kedua yaitu coba bacakan teks Sumpah Pemuda dengan lantang atau dengan semangat, dengan penuh semangat ya bacanya. Kemudian nanti anak-anak videokan dan jangan lupa dikirim ke Ibu ya. Mari kita cari kata yang memiliki makna yang sama dari kosakata. Nah, itu adalah materi tentang persamaan kata dari suku kata. Selanjutnya, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu mata pelajaran PPKN tentang perbedaan suku di sekolah. Mari kita simak videonya dulu ya. Sekarang kita mengenal perbedaan suku yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini ada banyak suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bali, dan masih banyak yang lainnya. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Dan masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan belajar mengenai suku di Indonesia, adik-adik perhatikan dulu ya, penulisan nama suku harus diawali dengan huruf kapital. Seperti ini. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bali, dan masih banyak yang lainnya. Setiap nama suku diawali dengan huruf kapital, walaupun bukan merupakan awal kalimat. Jadi, ketika adik-adik menuliskan nama suku, harus diawali dengan huruf kapital ya. Ingat-ingat, hari ini kita belajar satu lagi tentang penulisan huruf kapital, yaitu penulisan huruf kapital pada nama suku. Nah, selain nama suku, kita juga harus menuliskan atau mengawalinya dengan huruf kapital, yaitu seperti nama pulau. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Bali, Papua, dan yang lainnya. Itu semua ditulis dengan diawali dengan huruf kapital ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut mengenal perbedaan suku Siti dan teman-teman. Nah adik-adik, ini adalah Siti. Siti berasal dari Jawa. Di manakah letak Jawa pada peta Indonesia? Mari kita lihat ya, ini adalah peta Indonesia. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu di mana letak Jawa? Kita lihat letak Jawa ada di... Nah ini dia, ini adalah Pulau Jawa. Siti adalah suku Jawa. Ada beberapa suku lain di Jawa, yaitu Jawa, Sunda, Baduy, dan lain-lain. Jadi di Jawa ini ada berbagai macam suku ya adik-adik, bukan hanya suku Jawa. Kemudian ini ada teman Siti, yaitu Beni. Beni berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, di manakah letak Pulau Sumatera pada peta Indonesia? Kita lihat dulu ya, di sini peta Indonesia. Dan siapa yang tahu di mana letak Sumatera? Ini dia Pulau Sumatera. Beni adalah suku Batak. Dan ada beberapa suku lain yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, dan lain-lain. Kemudian ini ada Dayu. Dayu berasal dari Pulau Bali. Di manakah letak Pulau Bali pada peta Indonesia? Nah adik-adik, perhatikan baik-baik ya. Pulau Bali ini adalah pulau yang sangat indah. Terletak di sini. Nah, pulaunya kecil, terletak di sebelah Pulau Jawa. Dayu adalah suku Bali, dan ada beberapa suku lain yang berasal dari Bali, yaitu Bali Aga dan Bali Majapahit. Sekarang Lani. Lani berasal dari Kalimantan. Kita lihat ya letak Kalimantan pada peta Indonesia. Adik-adik tahu yang mana Kalimantan? Ini dia Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Ada beberapa suku yang berasal dari Kalimantan, yaitu Dayak, Kayau, Kapuas, Ngaju, dan lain-lain. Sekarang ini adalah Edo. Edo berasal dari Papua. Nah, di manakah letak Papua? Kita lihat ya. Pulau Papua. Ini dia Pulau Papua. Ini adalah Papua. Bentuknya seperti burung. Ada beberapa suku yang berasal dari Papua, yaitu Asmat, Dani, Sentani, dan lain-lain. Papua ini terletak di paling timur Indonesia. Nah, jadi adik-adik, teman-teman Siti tadi berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Ada dari Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Papua. Walaupun Siti dan teman-teman berbeda suku, tetapi mereka bisa berteman dengan baik dan selalu rukun. Jika kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dari asal sukunya, agama, atau bahasanya. Karena kita semua adalah manusia, yaitu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah adik-adik, mari pasangkan dengan suku atau asal daerahnya ya. Ini ada Dayu, Edo, Beni, Siti, dan Lani. Kita mulai dari suku Batak ya adik-adik. Teman Siti yang berasal dari suku Batak adalah Beni. Sekarang, siapa ya yang berasal dari Jawa? Yang berasal dari Jawa adalah Siti. Kemudian Bali. Adik-adik masih ingat siapa yang berasal dari Bali? Yang berasal dari Bali adalah Dayu. Kemudian Kalimantan.
yang berasal dari Kalimantan adalah Lani. Dan yang terakhir, Papua. Teman Siti yang berasal dari Papua adalah Edo. Nah, adik-adik, kalian berasal dari suku apa? Kalian tulis pada kolom komentar ya. Nah, adik-adik, setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Dayu memberikan uang sumbangan sebanyak Rp3.000. Beberapa pecahan uang yang diberikan oleh Dayu senilai Rp3.000 adalah yang pertama, 3 lembar uang seribuan yang nilainya adalah Rp3.000. Dayu juga bisa memberikan pecahan uang lain senilai Rp3.000 dengan 1 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Nah, adik-adik, masih ada pecahan lain yang bernilai Rp3.000. Kalian bisa menentukan pecahan lain yang senilai dengan Rp3.000 ya. Nah, tadi kan sudah menyimak ya video tentang perbedaan suku dan juga materi tentang nilai dan kesetaraan mata uang. Jangan lupa ya latihannya dikerjakan, kemudian dicatat di buku latihan. Selanjutnya dikirim melalui link untuk pengumpulan tugas yang sudah Ibu sediakan. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah banyak sekali ya belajar. Yang pertama tentang mencari persamaan kata dari kosakata. Yang kedua yaitu tentang perbedaan suku. Jadi walaupun kita berbeda suku atau asal daerah, kita harus tetap menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai. Nah, yang terakhir kita sudah belajar tentang nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Rp5.000 bisa kita tukar dengan Rp2.000, 2 dan Rp1.000. Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Minta bantuan kepada kedua orang tua untuk membantu belajar di rumah. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah, jangan malas-malasan. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang cara melatih keseimbangan tubuh, kemudian cara menemukan isi teks, dan yang terakhir yaitu perbedaan agama. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.